Panggilan Allah untuk melanjutkan misinya di musim baru. Saudara, bila kita membaca kitab Yosua, tahukah Anda, kitab Yosua merupakan transisi besar dari kepemimpinan Musa kepada Yosua. Di sini bangsa Israel telah keluar dari Mesir, tepat diceritakan di kitab Keluaran, dan mereka menerima hukum di kitab Imamat dan diuji di padang gurun di kitab Bilangan, dan kini tiba di ambang tanah perjanjian, yaitu di kitab Ulangan. Yosua dipanggil untuk memimpin generasi baru yang masuk ke dalam janji Allah. Jadi tugasnya bersifat spiritual dan strategis. Saudara, bila kita membaca dari Yosua 1, dari pasal 1 khususnya ayat 1 sampai 9 yang akan kita eksegesis secara mendalam. Di ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi sesudah Musa mati, ini menandai akhir satu zaman dan awal zaman baru. Tahukah Anda, hamba Tuhan dari bahasa aslinya ini menunjukkan status kehormatan tertinggi di hadapan Allah. Yosua bin Nun, abdi Musa, ini menandakan adanya proses suksesi kepemimpinan ilahi. Jadi Yosua tidak tiba-tiba muncul, saudara, tetapi Yosua telah lebih dulu dibentuk dalam pengabdian. Di sini kita belajar bahwa pemimpin rohani sejati itu dilahirkan dari proses pengabdian, bukan ambisi. Jadi kematian Musa bukan akhir pekerjaan Allah. Panggilan Allah terus berlanjut. Di ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sekarang bersiaplah dan seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kata asli dari bersiaplah, kum, ini artinya berdiri, bangkit. Ini menandakan inisiatif tindakan segera. Seberangilah sungai Yordan, ini adalah tindakan iman. Mereka belum tahu caranya, tetapi harus taat dahulu. Akan kuberikan, ini bentuk present participle. Allah sedang terus memberi, bukan hanya sekali. Jadi Allah memanggil umatnya melangkah dalam iman sebelum melihat kepastian. Pemimpin sejati harus bangkit dari duka lama menuju mandat baru. Di ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi telapak kaki ini adalah simbol partisipasi aktif dan tanggung jawab manusia. Janji Allah itu bersifat bersyarat pada tindakan iman. Kuberikan dalam bahasa aslinya bentuk perfect tense. Ini artinya sudah diberikan, tetapi harus diperjuangkan untuk dimiliki. Artinya punya makna teologis yang sangat dalam bahwa janji Allah itu bersifat pasti, tetapi menuntut langkah iman. Setiap langkah ketaatan itu membuka wilayah janji. Di ayat 4 dikatakan, dari padang gurun dan gunung Libanon ini sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Saudara, Allah mendefinisikan batas janji dengan jelas, secara geografis ataupun profetis. Jadi, tanah orang Het ini melambangkan daerah kekuasaan musuh yang harus ditaklukkan. Jadi sampai ke laut besar ini bicara tentang luasnya rencana Allah. Jadi Allah tidak akan memberi janji tanpa batas yang jelas. Wilayah janji seringkali melibatkan konfrontasi dengan musuh. Janji Tuhan selalu lebih luas dari yang kita bayangkan. Bila kita masuk ke ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak, jadi di sini tidak akan dapat bertahan. Ini dari bahasa aslinya berarti berdiri teguh
Artinya musuh tidak akan memiliki pijakan. Dua janji utama di sini, penyertaan dan keberhasilan. Di sini mengandung rasa ganda, tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Ini menegaskan jaminan covenantal, perjanjian kasih setia. Saudara, kehadiran Allah lebih menentukan daripada kekuatan manusia. Penyertaan Allah adalah dasar keberanian rohani dan kepemimpinan sejati. Di ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, dari bahasa asli kuatkan, fajar, ini kekuatan yang lahir dari dalam, bukan hasil dukungan eksternal. Jadi kalau kata teguhkanlah amat, ini artinya mantap, stabil, tidak mudah goyah. Allah mengingatkan kekuatan Yosua dengan panggilan dan janji perjanjian atau covenant. Jadi kekuatan rohani bukan sekedar emosi, tetapi kesadaran akan janji Allah. Pemimpin iman menguatkan diri dengan mengingat kesetiaan Allah di generasi sebelumnya. Di ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dengan sungguh-sungguh ini menunjukkan intensitas dan kedisiplinan rohani. Jangan menyimpang, ini artinya bahasa covenantal untuk kesetiaan mutlak. Beruntung artinya taskil, artinya berhasil karena memahami dan melakukan kehendak Allah. Jadi ketaatan pada firman adalah syarat utama keberhasilan rohani. Allah menginginkan pemimpin yang berani sekaligus berhikmat. Di ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saudara, bila kita eksegesis memperkatakan Haga, ini menggumamkan. Mohon maaf saudara. Bahasa asli dari kata memperkatakan dalam ayat 8, yaitu Haga dalam bahasa Ibrani-nya, ini artinya menggumamkan, melafalkan terus-menerus. Renungkanlah, ini bukan sekedar berpikir, tetapi mendalami dan mentaati. Ada hubungan antara perenungan, tindakan, dan keberhasilan. Jadi firman Tuhan bukan teori tetapi peta perjalanan hidup. Keberhasilan rohani bukan hasil strategi, tetapi ini hasil persekutuan dengan firman Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bila kita eksegesis, repetisi, kuatkan dan teguhkan adalah bentuk peneguhan ilahi. Jangan kecut dan tawar hati, ini menunjukkan dua sisi kelemahan manusia, ketakutan dan keputusasaan. Tuhan Allahmu. Ini relasi pribadi, penyertaan Allah bersifat personal, konstan,